Oke, selamat pagi, shalom bagi kita semua. Di sini Pak Boyke akan memberikan pemaparan materi sebelumnya. Mohon maaf untuk kali ini tidak bisa Zoom dikarenakan ada keterbatasan jaringan kita. Tetapi Bapak akan memberikan materinya untuk bab terakhir mengenai konsep dan ruang wilayah. Minggu lalu sudah mengikuti mid semester exam, yang dimana soalnya itu ada 20 soal multiple choice dan hanya 8 teman kita atau 8 siswa yang telah lulus tuntas KKN. Diharapkan untuk minggu kedepannya Bapak akan buat kuis lagi sesuai dengan materi terakhir ini, yaitu tentang permasalahan pertumbuhan wilayah. Oke, Bapak memulai dulu dengan slide pertama di PowerPoint kali ini. Oke, untuk murid-murid Bapak atau anak-adik kami di kelas 12, ini ada satu slide penayangan, ada 4 regional yang menjadi pusat pertumbuhan Indonesia. Yang pertama regional A, perhatikan baik-baik di slide PowerPoint ini, ada namanya regional A. Dengan pusat pertumbuhan atau kota utama itu ada di kota Medan, berada di Provinsi Sumatera Utara. Itu memiliki terdapat pada wilayah 1 dan 2. Jadi, pusat pertumbuhan di kota Medan berakar lagi dari Aceh dan Sumatera Utara. Kenapa? Aceh dan Sumatera Utara pusatnya di Medan dalam hal, misalnya dalam hal kiriman barang, kalau ada kiriman paket, barang-barang sayur mayur yang ada di pasar itu pasti ada daerah pinggirannya. Itulah bahasa dalam geografi ini, daerah pinggiran. Di mana Pak pinggirannya? Ada di Aceh dan Sumatera Utara, yang di pusat Medan. Sementara ada juga di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau yang berpusat di Pekanbaru. Kenapa Pak di tampilannya itu ada pusat pertumbuhan kota utama di Medan, tapi pusatnya di Pekanbaru? Begini, Medan sebagai kota induk regionalisasi. Artinya gini, dari Pulau Sumatera yang ada, kota Medan yang menjadi tolok ukur yang terbaik. Kenapa? Dalam pusat interaksinya yang mendukung dalam perdagangan, pendidikan, ekonomi, jasa, dan sebagainya, itu pusatnya di Medan. Oke, itu boleh ditanyakan nanti pada saat selesai materi yang dipaparkan di PowerPoint ini. Yang kedua, B. Ini sudah jelas pusat pertumbuhan di kota Jakarta. Kenapa? Sudah pasti ibu kota negara itu berada di Jakarta. Terus itu berada di titik konsentrasi, ya. Itu istilah geografinya. Di wilayah 3 dan 4. Provinsi daerah yang mengikuti pada pusat pertumbuhannya ada di Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung, pusat di Palembang. Itu titik konsentrasi untuk Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu. Sedangkan untuk di Pontianak itu pusat yang menjadi titik konsentrasinya adalah Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Ya, kenapa ini beda? Karena ini sebagai pembagian agar tidak terjadinya pemumpukan dalam hal perdagangan atau jasa. Dalam hal pembangunan wilayah itu tidak menjadi penyimpangan. Artinya begini, kalau untuk pertumbuhan pusat wilayah pasti ada titik konsentrasinya, makanya dibuat regional pembagiannya supaya apa? Terjadinya pemerataan dalam sektor pendidikan, jasa, perdagangan maupun ekonomi itu. Yang ketiga, ada pusat pertumbuhan kota utama di Surabaya. Itu di provinsi daerah mana mengikuti Pak? Ada di Jawa Timur, berpusat di Surabaya. Ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan berpusat di Balikpapan dan Samarinda. Kenapa? Satu titik konsentrasinya berada di Pulau Kalimantan, ya. Yang keempat itu Makassar di regional D. Berada di wilayah 8, 9, dan 10. Oke, untuk wilayah 8 itu
provinsi yang mengikuti di wilayah 8 ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara di pusat di Makassar. Makassar bagian dari Sulawesi Selatan. Kenapa? Pusat pertumbuhannya lebih pusatnya di situ. Titik kemajuannya di sana, sama seperti Medan, Jakarta. Untuk wilayah titik konsentrasi 9 itu ada di Manado untuk Gorontalo. Berarti Manado yang ibu kotanya dari Provinsi Sulawesi Utara itu mengikuti aksesnya atau mengikuti daerah titik konsentrasinya di Gorontalo. Sedangkan titik wilayah 10 Maluku Utara dan Irian Jaya berpusat di Sorong ya. Tuh. Sekarang ini pusatnya. Jadi ini ada gambar. Bapak Besar aja. Ini ada gambar. Pembagian wilayah utama itu ini garis yang tidak putus ya. Berarti Bapak tunjukkan di sini. Tunjukkan kalau di sini ini wilayahnya itu tidak putus. Berarti wilayah pembangunan utama. Nah, seperti tadi di sini ada wilayah pertumbuhan Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar itu melingkupi di sini. Kenapa? Karena ini dilalui nanti dari jalur laut, misalnya laut, jalur darat, dan transportasi. Kemarin kita sudah di kelas 11 kan belajar letak maritim yang tidak membatasi antara udara, laut, dan darat. Wilayah pembangunan yang berada di titik ini gas putus-putus ini wilayah kecilnya. Tapi yang gas tidak ada putusnya seperti ini, ya, ini wilayah induknya. Berarti wilayah induk itu adalah ibu kota dari suatu provinsi yang seperti Sumatera Utara itu Medan untuk Pulau Sumatera. Untuk Kalimantan itu Pontianak tadi ya. Untuk Kepulauan Nusa Tenggara itu di Manado. Itu wilayah induknya, tapi wilayah kecilnya itu di wilayah pembangunan. Berarti wilayah pembangunan untuk mendukung konsentrasi pembangunan utama. Contoh Jabodetabek tadi. Jabodetabek itu kan wilayah fungsional. Yang ibu kotanya dari semua wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi itu kan titik konsentrasinya di Jakarta. Berarti segala pusat administrasi, pendidikan, layanan, perdagangan dan sebagainya itu berada di Jakarta. Ya, masuk ke pengaruh pusat pertumbuhan. Di sini kan Bapak sudah bilang ada pelayanan pusat pendidikan. Pendidikan, pelayanan perdagangan. Apa pengaruhnya? Pemusat sumber daya manusia. Maksudnya di sini ketika kita sudah tamat dari SMA, biasanya kan untuk pekerjaan pasti terbayang dari pikiran kita, anak-anak didik kami sekalian, untuk melamar di perusahaan ternama, ya kan? Pusat ternama itu misalnya di Pertamina itu Jakarta lah pasti ya. Atau perusahaan bank-bank mandiri itu pusatnya di Jakarta. Pasti. Kenapa? Karena di situ aksesnya sebagai wilayah induk untuk bisa memberikan kesinambungan dengan cabang lainnya begitu. Kita perkaranya ke wilayah induk. Kalau wilayah induk mati berarti bagaimana dengan wilayah cabangnya? Ya pasti mati. Yang kedua perkembangan ekonomi melalui apa? Melalui pelayaran, melalui dengan perdagangan ya. Yang ketiga perubahan sosial budaya akibat dengan globalisasi dan adanya westernisasi. Westernisasi itu adalah pengaruh budaya kebarat-baratan untuk menunjukkan tren. Misalnya tren pakaian yang kita pakai dari Perancis. Ada wilayah pakaian celana kita yang jeans itu dari Amerika. Yang Bapak tekankan di sini adalah bagaimana pengaruh pusat pertumbuhan terhadap program 3 poin di atas. Di sini ada tugas kita, itu pikirkan sejenak kemudian terus pendapatmu di dalam catatan. Bagaimana pendapatmu di Kota Medan? Bagaimana kamu melihat pertumbuhan pelayanan di Kota Medan dengan adanya mall yang baru ini namanya Podomoro, ada hotel juga yang baru ya kan, Le Polonia dan sebagainya. Bagaimana kamu melihat fasilitas itu? Apakah mendukung kenyamanan kamu dalam menjalankan aktivitasmu atau tidak? Segala fasilitas
yang ada di perkotaan itu pasti mendukung kenyamanan kita. Kan begitu, kita mau pergi ke sekolah di Markus, pasti ada fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh sekolah supaya apa? Mendukung kenyamanan belajar. Begitu juga di wilayah pertumbuhan, pelayanan di perkotaan. Adanya kafe, untuk apa adanya kafe di perkotaan? Misalnya, untuk apa adanya hotel di perkotaan? Untuk apanya ada mall di perkotaan dengan pertumbuhan wilayah induknya di situ ya. Hierarki perencanaan tata ruang ini hierarki artinya tingkatan perencanaan tata ruang di Indonesia. Ada rencana tata ruang jaringan jalan, jaringan besi, listrik ini tidak apa ya, tidak perlulah Bapak bilang karena apa, bukannya Bapak kurang tahu, tapi ini tidak kaitannya dengan masalah. Di sinilah kita kaji. Kenapa? Ada pemasaran penata ruang. Seringkali ada manusia menggunakan fasilitas perkotaan ataupun pertumbuhan di wilayah itu tidak ada manfaat. Misalnya gedung-gedung pembangunan itu bisa menghancurkan ekosistem. Ya, tidak adanya keterbukaan ruang hijau. Lebih banyak fasilitas bangunan-bangunan daripada penghijauan. Di sini tata ruang Kota Medan seperti apa? Apakah lebih banyak bangunan-bangunan modern daripada bangunan bersejarah? Ataukah mereka menekankan bangunan dengan konsep pinggiran penataan ruang hijau daripada bangunan modern? Di sini menjadi permasalahan yang dikaji. Oke, ada 4 poin yang dipaparkan di PowerPoint, yaitu terjadinya konflik kepentingan antar sektor. Seringkali dalam antar sektor, misalnya sektor pendidikan, adanya pemeliharaan museum, katakanlah di London Sumatera, Lonsum itu yang berada di persimpangan Lapangan Merdeka. Itu kan bangunan bersejarah. Tetapi di pinggir kotanya atau seberang jalan itu adalah Merdeka Wall. Itu pusat ekonomi. Jadi ada konflik kepentingan di mana orang memilih atau kita sebagai penikmat fasilitas itu memilih Merdeka Wall. Kenapa? Terhubung akses penggunaannya, bisa rekreasi, bisa olahraga kalau di Lapangan Merdeka, bisa apa istilahnya, berolahraga ya kan, begitu. Tetapi kalau di tempat bangunan bersejarah hanya melihat peninggalan museum, peninggalan ada di museum aja, London Sumatera itu. Berarti secara logika orang memiliki satu tempat yang memiliki fungsi yang lebih banyak daripada satu fungsi kan, seperti itu. Yang kedua, terjadinya ketidakselarasan antar pemanfaatan ruang. Artinya gini, tidak ada hubungannya ruang pembangunannya itu dengan apa yang mereka dapatkan. Contoh, tempat duduk yang ada di Merdeka Wall itu kan ada tempat duduk santai ya kan, di pinggir jalan atau di trotoar itu kan tempat duduk. Itu apa gunanya fungsi tempat duduk? Hanya untuk duduk saja atau untuk melihat mobil-mobil yang berjalan atau bagaimana? Apakah hubungannya dengan penataan ruang? Itu harus dikaji. Ya. Yang ketiga, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Penyimpangan pemanfaatan ruang itu bisa menekankan bangunan lebih banyak daripada bangunan yang konsepnya penghijauan. Contohnya lebih banyak bangunan mall, ya kan, kita lihatlah di Merdeka Wall lebih banyak yang istilahnya kafenya, ada kan banknya kan di seberang, ada hotel. Tapi bangunannya itu apakah mengedepankan atau melihat sisi tata hijaunya? Apakah mereka mendirikan bangunan itu memikirkan penghijauan dengan menanam pohon-pohon di sekitar bangunan? Kan itu yang kita lihat, itu yang kita saksikan. Bukan hanya indahnya bangunan, tapi penghijauannya bagaimana, harus seimbang. Kalau ada bangunan harus ada pohon ya kan, untuk apa? Supaya kita menikmati tata ruang kota yang tepat begitu. 4. Dan daya partisipasi masyarakat penataan ruang. Iya,
Kenapa? Karena penata ruang itu dikerjakan pemerintah, bukan masyarakat yang biasa. Karena partisipasi masyarakat itu seperti kita hanya menikmati fasilitas yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Ya, dampak pemasaran kerusakan lingkungan, iya pasti. Kenapa? Tidak ada pohon di sekitar bangunan atau pinggir jalan atau di mana saja pun itu tanpa memperhatikan kaidah-kaidah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan itu, jadinya kerusakan lingkungan. Makanya terjadinya pemanasan global setelah makin bertambah. Bayangkan saja, ada informasi bahwasanya kutub utara mengalami pencairan karena apa? Gas ozon itu makin naik. Bagaimana? Setelah adanya kerusakan lingkungan, pasti ketimpangan wilayah. Pembangunan dengan fasilitas-fasilitas perkotaan, misalnya hotel, ya kan, mall, podomoro, ataupun kita katakan dengan menyingkirkan bangunan bersejarah yang bisa memanfaatkan untuk pendidikan, bisa mengakibatkan adanya lengsernya bangunan. Bangunan bersejarah. Itulah artinya ada kepentingan politik di dalamnya. Yang ketiga, senjangan sosioekonomi. Dengan semakin pembangunan bangunan, artinya tidak meratalah kesejajaran. Artinya tidak meratanya wilayah ini peruntukan untuk perkotaan dan ini wilayah B misalnya untuk pinggiran penduduk. Jadi hanya hotel, rumah, bangunan bersejarah misalnya museum, rumah kan tidak merata. Kenapa? Ya lahannya, kepemilikan lahan. Yang keempat, konversi lahan. Nah, inilah sering terjadi konversi lahan yang digunakan biasanya untuk orang yang dikatakan untuk pemanfaatan penghijau, malah penghijaunya sekitar 30%. Contoh, kalau untuk bangunan-bangunan bersejarah, misalnya di daerah Kesawan itu robohkan dengan adanya kafe, kan tidak etis lagi. Kenapa? Karena bangunan bersejarah itu sangat penting untuk mendukung citra lahirnya kota, kan begitu. Bagaimana kita tahu lahirnya kota Medan kalau tidak tahu bukti dokumentasinya, seperti itu ya. Itu yang terjadi pemasangan penata ruang dalam wilayah. Ada pasti. Karena apa? Semakin luasnya penata ruang maka semakin susah dalam memahami pemanfaatan ruang yang sebenarnya. Karena kita sebagai manusia untuk memelihara penata ruang karena kita yang membuatnya, ya kan? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga sukses supaya pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya dan materi ini harus diulangi lagi ataupun boleh ditanyakan mengenai materi topik ini mengenai pemasaran penata ruang maupun penghapusan pertumbuhan dan pusat-pusat pembangunan. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Oke, selamat pagi semuanya, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, stop.